Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kali ini berjumpa lagi dengan Ibu Rahma Rizka SPD dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi Klasifikasi Hewan Fase D kelas 7 untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Capaian pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik memahami proses klasifikasi makhluk hidup pada hewan. Tujuan pembelajarannya adalah klasifikasi hewan. Apa itu klasifikasi hewan? Klasifikasi hewan adalah cara kita mengelompokkan hewan-hewan berdasarkan ciri-ciri yang mereka miliki. Sama seperti kita mengelompokkan buku di perpustakaan berdasarkan jenisnya. Hewan juga dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri fisik. Mengapa kita mengklasifikasi hewan? Pernahkah anak ibu melihat berbagai macam hewan di sekitarmu? Mulai dari serangga kecil hingga gajah yang besar. Agar lebih mudah mempelajarinya, para ahli mengelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan ciri-ciri yang sama. Dasar pengelompokan hewan. Hewan dikelompokkan berdasarkan berbagai ciri, seperti yang pertama, tulang belakang. Ada hewan yang memiliki tulang belakang yang disebut dengan vertebrata, dan ada yang tidak memiliki tulang belakang, disebut invertebrata. Yang kedua, cara berkembang biak. Ada yang bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Yang ketiga, cara memperoleh makanan, yaitu hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang keempat, habitat, yaitu berdasarkan tempat hidup hewan yang sangat beragam. Ada di darat, di air, dan ada di air dan darat. Kelompok hewan. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, hewan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar, yaitu yang pertama, hewan invertebrata, tidak bertulang belakang. Contoh hewan invertebrata antara lain: yang pertama, serangga, memiliki kaki dan tubuh terbagi menjadi 3 bagian. Ada kepala, dada, perut, dan memiliki sayap. Contoh hewan serangga adalah kupu-kupu, nyamuk, dan semut. Yang kedua, ada moluska, yaitu dengan ciri-ciri tubuh lunak, biasanya memiliki cangkang. Contoh hewan moluska adalah siput, kerang, cumi-cumi. Yang ketiga, arthropoda, yaitu memiliki kaki yang berruas-ruas. Contohnya serangga, udang, dan laba-laba. Lanjut, hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Yang pertama, Pisces, yaitu ikan yang hidup di air, bernafas dengan insang, dan memiliki sirip. Yang kedua, amfibi, yaitu hewan yang hidup di air dan di darat dan menjalani metamorfosis. Contohnya adalah katak dan salamander. Yang ketiga, yaitu reptil, berkulit sisik, bertelur, dan berdarah dingin. Contohnya adalah ular, buaya, dan kadal. Yang ketiga, yaitu jenis aves, yaitu contohnya burung. Yang selanjutnya yaitu hewan mamalia dengan ciri melahirkan anak dan menyusui anaknya dan berdarah panas. Contohnya adalah kucing, anjing, dan gajah. Nah, inilah contoh gambar hewan, yaitu yang jenisnya serangga. Ada kupu-kupu, ada nyamuk, dan ada semut. Nah,
Inilah contoh gambar hewan. Lalu ini contoh hewan. Ini gambarnya yang hewan moluska. Ada siput, kerang, dan cumi-cumi. Ini contoh hewan yang antropoda. Ada jenis serangga, udang, dan laba-laba. Ini contoh hewan yang pisces. Ada ikan. Ini gambar hewan yang amfibi, yaitu ada katak dan salamander. Lanjut, hewan yang termasuk reptil ada ular, buaya, dan kadal. Lanjut, ini gambar burung. Kalau yang ini jenis mamalia, ada kucing, anjing, dan gajah. Terima kasih anak ibu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak ibu mengerti apa yang ibu sampaikan. Sampai jumpa.